Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Tasya Adiningsih dari kelas 2C dengan NIM 311119129 akan membahas materi mengenai penyakit kulit dan pengobatannya. Langsung saja, poin-poin utamanya saya akan menjelaskan mengenai dermatitis kontak, panu, psoriasis, impetigo, dan terakhir kutu air. Poin pertama yaitu dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu merupakan peradangan berupa ruam gatal kemerahan pada kulit yang muncul akibat kontak langsung dengan zat tertentu yang dapat mengiritasi kulit. Gejalanya pertama, ruam kulit kemerahan. Yang kedua, gatal-gatal yang terasa sangat parah. Yang ketiga, terjadi pembengkakan. Yang keempat yaitu kulit menjadi kering dan bersisik. Yang kelima, kulit menjadi lecet atau melepuh. Yang keenam, kulit terasa pecah-pecah dan terakhir, terasa sakit saat bagian tersebut disentuh. Ini merupakan gambar kulit yang terkena dermatitis. Dermatitis itu penyebabnya ada dua, ada dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Kalau dermatitis kontak iritan itu misalkan kita memegang benda sesuatu, lalu akibat benda tersebut kulit kita menjadi gatal-gatal. Nah, untuk dermatitis kontak alergi itu dari apa yang kita pakai. Misal pengobatannya sendiri, yang pertama menghindari paparan zat penyebab iritasi. Yang kedua, berhenti menggunakan produk yang menyebabkan alergi. Yang ketiga, menggunakan pelembab kulit. Yang keempat, kompres area dermatitis kontak dengan air dingin. Yang keenam, hindari menggaruk area dermatitis kontak. Dan terakhir, lindungi tangan. Nah, untuk obat dari dermatitis kontak sendiri yaitu ada hidrokortison. Hidrokortison itu adalah obat golongan kortikosteroid yang digunakan untuk meredakan peradangan, mengurangi reaksi sistem kekebalan tubuh, dan mengatasi kekurangan hormon hidrokortison. Obat ini hanya dapat digunakan dengan resep dokter. Nah, untuk kandungan dari hidrokortison sendiri, dalam setiap gram salep mengandung hidrokortison asetat 28 mg yang setara dengan hidrokortison 25 mg. Oleh sebab itu, di setiap kemasan salep tertulis salep hidrokortison 2,5%. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri, hidrokortison menekan reaksi radang pada kulit yang disebabkan infeksi seperti eksim dan alergi kulit lain seperti dermatitis atopik, dermatitis kontak, dan dermatitis alergi. Untuk dosisnya sendiri, hidrokortison 0,1% sampai 2,5% dalam setiap bentuk sediaan salep, krim, lotion dioleskan pada area kulit yang mengalami dermatitis sebanyak 1 sampai 2 kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya sendiri terjadi gangguan kulit seperti biduran. Poin yang kedua yaitu panu atau tinea versicolor. Panu merupakan infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit. Nah, seperti ini contohnya orang yang terkena panu. Panu itu penyebabnya ada 4. Yang pertama, perkembangan jamur di kulit. Kedua, keringat berlebihan. Ketiga, cuaca panas dan lembab. Dan yang keempat, ada riwayat panu dalam keluarga. Untuk pengobatannya sendiri, ada terapi jamur yang menggunakan sediaan krim, lotion, atau sampo. Lalu, saya akan membahas mengenai penggunaan clotrimazole, yaitu obat untuk panu sendiri. Clotrimazole adalah obat anti jamur yang berfungsi untuk mengobati infeksi jamur pada kulit, liang telinga, dan vagina. Merek dagangnya sendiri ada Fungidem, Huvadem, Clonithia 1%, Medisten, Healthy Skin, Demi, dan Cotristen. Untuk kandungannya sendiri mengandung clotrimazole 1%. Nah, untuk dosisnya, krim bisa dioleskan dengan yang mengandung clotrimazole 2%, 2-3 kali sehari dalam 2-4 minggu. Cara kerjanya, clotrimazole dapat menghambat pertumbuhan jamur penyebab infeksi. Efek samping dari obat itu sendiri yaitu gatal-gatal dan ada sensasi panas di kulit. Poin ketiga yaitu psoriasis. Psoriasis adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik, dan mudah terkelupas. Terkadang psoriasis disertai dengan gatal dan nyeri. Nah, psoriasis ini lebih sering muncul di daerah lutut, siku, punggung bagian bawah, dan kulit kepala.
Nah, penyebab dari psoriasis sendiri adalah adanya gangguan sistem kekebalan tubuh dan faktor keturunan. Beberapa faktor diduga dapat memicu timbulnya gejala psoriasis, yaitu mengalami stres, infeksi tenggorokan, atau karena adanya cuaca dingin. Nah, pengobatan psoriasis sendiri bisa dilakukan dengan pemberian obat oles, obat tablet, obat suntik, atau terapi khusus menggunakan sinar ultraviolet. Ini merupakan contoh dari orang yang mengalami psoriasis. Nah, untuk obatnya sendiri bisa menggunakan betametason. Betametason ini yaitu obat kortikosteroid oles yang dapat digunakan untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit akibat sejumlah kondisi seperti psoriasis. Nah, untuk komposisinya sendiri, betametason mengandung betametason 0,1%. Nah, untuk dosisnya, betametason bisa dioleskan 3-4 kali sehari di kulit yang bermasalah. Cara kerjanya, betametason dapat mencegah peradangan dengan mengendalikan laju sintesis protein dengan menekan migrasi leukosit, polimorfonuklear, dan fibroblast, serta mengembalikan permeabilitas kapiler, sehingga membran sel jamur membran yang kedua yaitu yang terakhir ada efek samping dari betametason. Efek samping betametason sendiri yaitu timbulnya iritasi kulit menjadi kering, kemerahan, gatal, dan terasa panas. Poin keempat yaitu impetigo. Impetigo adalah infeksi kulit menular yang banyak dialami oleh bayi dan anak-anak. Infeksi ini ditandai dengan kemunculan bercak merah dan lepuhan pada kulit, terutama di bagian wajah, tangan, dan kaki. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri yang menular melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui perantara berupa barang yang sebelumnya digunakan oleh penderita seperti baju atau handuk. Nah, pengobatannya sendiri bisa dengan merendam luka dengan air hangat atau menggunakan kompres hangat untuk menggunakan koreng. Yang kedua yaitu penggunaan salep atau krim, dan yang terakhir pemberian antibiotik. Ini merupakan contoh dari orang yang menderita impetigo. Nah, impetigo sendiri obatnya yaitu mupirocin. Mupirocin itu merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit seperti impetigo. Nah, impetigo itu impetigo itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Merek dagang dari mupirocin sendiri yaitu Bactoderm, Bactobam, Mertus, Mupicor, Mupiderm, Mupirocin, Muprin, Pibaxin, dan Pirotop. Nah, untuk dosis dari mupirocin sendiri, mupirocin bisa dioleskan ke area yang terkena infeksi 3 kali sehari selama 5-10 hari. Nah, cara kerjanya, obat ini bekerja dengan membunuh bakteri Staphylococcus dan Streptococcus dan mencegah pertumbuhannya. Nah, komposisi dari mupirocin sendiri yaitu setiap salep mengandung mupirocin 2%. Efek samping dari penggunaan salep ini, kulit terasa terbakar, kulit menjadi kemerahan, urtikaria, dan pruritus. Urtikuria yaitu biduran atau reaksi kulit terhadap suatu zat, dan sedangkan pruritus adalah gatal-gatal disertai ruam. Poin terakhir yaitu kutu air atau tinea pedis. Tinea pedis yaitu infeksi jamur pada kulit kaki. Infeksi jamur ini biasanya bermula dari sela jari kaki, kemudian menyebar ke semua area kaki, di mana kaki terasa gatal, bersisik, dan kemerahan. Penyebabnya ini disebabkan oleh infeksi jamur dari kelompok Dermatophytes, seperti Trichopiton rubrum. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan penderita dan benda yang terkontaminasi oleh jamur. Kutu air dapat diobati dengan melakukan pemberian obat anti jamur topikal atau salep atau oral, seperti miconazole dan ketoconazole. Nah, penggunaan miconazole bisa digunakan oleh penderita kutu air. Miconazole sendiri adalah obat anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti kurap, kutu air, panu, dan kandidiasi. Untuk komposisinya sendiri, setiap miconazole mengandung miconazole nitrat sebanyak 2%. Dosisnya, miconazole dapat dioleskan pada kulit yang terinfeksi sebanyak 2 kali sehari sesuai petunjuk dokter. Cara kerjanya, salep ini bekerja dengan merusak struktur membran sel sehingga membran jamur tidak dapat berfungsi dengan baik. Efek samping dari penggunaan miconazole ini, pertama, penderita mengalami biduran, kulit melepuh, dermatitis kontak, dan hipopigmentasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.